Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi karramana bil Mustafa Muhammadin habibina. Ya Sayyidi adrikni, Ya Sayyidi wa Rabbini, wal ahla wal awlada wal amila bil wahidiyati bi fadli dzil ula. Ya rahmatan lil alamin wat tamam, wal khairu minka wan najah wassalam. Ya man bihi qad urifal khallaqu, laula kama khuliqatil khalaiqu, min nurikal khulqu jami'an khuliqa, wa anta min nuril ladzi qad khalaqa. Ya khaira khalqillahi haqqan ajma'in, antal imamul anbiya wal mursalin. Ya ayyuhar rasulu ya Muhammadu, ya sahibal maqam ya Mahmud, ya ayyuhas syafi'u ya musyaffa'u, lu syafi'in wa minka yashfa'u. Ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biiznillah, wanzur ilayya sayyidi binadrah musilatin ila hadratil aliyah. Ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama muslimin bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ufir yassir ibtawahdina qurrib alifainana ya Rabbana, qurrib alifainana ya Rabbana, qurrib alifainana ya Rabbana. Amma ba'du. Hadratul Mukarram Mbah Yai Mu'alib Sholawat Wa'idiyah Qaddasallahu sirrah wa radallahu an, wal mukarramah Mbah Nyai radallahu anha, al mukarramin para bapak tamu perjuangan Wahidiyah, Khotimul Wahidiyah dari pusat sampai daerah-daerah yang hadir. Yang terhormat Bapak Musbida maupun Pak Wali Kota dengan hal yang diwakili Bapak Haji Maki Ali yang kami hormati, Al-Mukarramin para Bapak alim ulama, para pejabat sipil TNI maupun Polri hadir yang kami hormati, segenap tamu undangan yang kami hormati, mujahidin wal mujahidat yang kami hormati, panitia penyelenggara dan protokol yang kami taati. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji tasyakur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana di malam hari ini kita bersama-sama
mendapat taufik dan hidayah dari Allah SWT, sehingga kita bisa menyelenggarakan Mujahadah Kubro gelombang yang kelima dalam rangka memperingati Isra dan Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan haul daripada Mbah Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf. Mudah-mudahan acara ini betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, diberi tarbiyah nadroh beliau sudah zaman radaan hingga membuahkan manfaat maslahah yang sebesar-besarnya fitini wa dunya wal akhirah. Salawat dan salam yang sebaik-baiknya mudah-mudahan dilimpah ruahkan ke pangkuan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa jamil aqtab min awalihim ila akhirihim, khususnya beliau ghawth hadha zaman wa awani wa sairi ahbabillahi radhiyallahu ta'ala wa a'ada alaina min barakatihim wa syafaatihim wa karamatihim wa amatana bi amdatihim kama yaluku bi kawabihim, amin ya rabbal alamin. Dengan harapan beliau-beliau tersebut senantiasa menjangkung doa dan restu kepada kita, sehingga acara ini betul-betul diberi barokah manfaat yang sebesar-besarnya fitini wa dunya wal akhir. Dan saya sampaikan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan pada saya. Untuk itu kami hanya dapat menyampaikan doa, jazakumullahu khairati wa sa'atati dunya wal akhirah, waj'alana wa iyyakum minalladzina yashfa'u lahum wa yurabbihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syafaatan wa tarbiyatan khosataini fitini wa dunya wal akhirah. Para hadirin hadirat yang kami hormati, malam ini Mujahadah Kubro dalam rangka memperingati Isra dan Mi'rajnya Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah ini diutus untuk menyampaikan risalah ilahiyah berupa iman, Islam dan ihsan. Masalah iman kita sudah sering mempelajari iman dan rukunnya, Islam dan rukunnya pula. Perpaduan iman dan Islam ini akan terjadi ihsan wa hadirat. Apabila iman yang dipadukan ini sampai iman musyahadah, bahkan bukan hanya ihsan, sudah tingkat ma'rifat kepada Allah SWT. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ihsan wa'bud ka'annaka tarahu wa ilam takun fakun fa innahu yaraka. Ihsan yaitu beribadahlah seolah-olah kau melihat Allah SWT. Jika itu tidak bisa, merasalah bahwa kau dilihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin hadirat yang kami hormati, para ahli tasawuf pendapat ihsan ini adalah makom muraqabah, makom menginjen-injen bagi saudara kita yang ahli thariqah. Awal daripada marifat ini adalah muraqabah, dan akhir daripada thariqah adalah muraqabah, menjadi awal sebuah marifat kepada Allah.
Karena ma'rifat itu iman musyahadah, iman menyaksikan kepada Allah, atau iman dzauqiyah, iman merasakan atas iman itu sendiri, merasakan rububiyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin hadirat yang kami hormati, untuk mencapai iman musyahadah ini tidak mudah. Kalau kita belajar iman itu ada iman bil ilmi, iman dengan ilmu. Kita membaca Quran, qul huwallahu ahad, Allahus samad, al-ayah, iman bil ilmi. Kemudian kita gali dengan akal pikiran kita, kemudian akal kita menerima, percaya Tuhan itu ada, iki iman bil akli. Yang banyak kita adalah iman bil akli, bil ilmi, bahkan taklid. Sejak kecil kita ditanamkan oleh ayah ibu kita, kemudian kita iman kepada Allah, iman taklidiyah. Kemudian iman musyahadah, iman yang diberikan Allah, tidak proses ilmu dan tidak proses akal, tapi proses tajallinya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hatinya orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dalam istilah musyahadah, istilah melihat, ini pada hakikatnya Allah mentajalli pada hati orang-orang yang dikehendaki, yang hatinya telah menjadi bersih. Seperti kita musyahadah kepada televisi, bagaimanapun kita musyahadah, kalau televisi itu tidak memancar, ya tidak akan kelihatan. Bagaimanapun kita ingin musyahadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila Allah tidak mentajalli, menampakkan di hati orang yang dikehendaki, maka akan tidak tampak. Maka pada hakikatnya mata hati atau cermin hati ini apabila telah bersih dan Allah mentajalinya, maka tidak ada lagi di hati orang itu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada lagi kecuali keagungan Allah, tiada lagi kecuali rububiyahnya Allah, hingga yang lain tidak ada. Begitu dia ya merasakan Tuhan ada, sehingga yang lainnya jadi tidak ada, fana. Melihat Tuhan zat yang maha kuasa, yang lain tidak kuasa. Begitu melihat Tuhan yang itu maha hidup, yang lain tidak hidup. Proses ini istilah Aidiyah, proses billah. Maka dalam Aidiyah, untuk mencapai iman musyahadah ini dituntun oleh Mbah Yai dengan riyadhah, melatih hati mendapatkan lillah billah lirrasul birrasul. Lillah billah inilah sebagai penerapan rasa syahadat dua, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Karena itulah juga disebut iman dzauqiyah, iman merasakan. Sebagaimana kita minum air gula, kita merasakan manisnya gula saat kita yakin gula itu manis. Begitulah orang-orang yang telah diberikan hatinya oleh Allah SWT, maka merasakan ketuhanan Allah itu di hatinya para hadirin. Namun para ahli juga sepakat, apapun tajallinya Allah tidak akan dapat dilihat oleh mata hati. Sesungguhnya Allah senantiasa mentajalli pada hati manusia semuanya yang menghendaki taqarrub ilallah subhanahu wa ta'ala. Tapi di hati itu ada kotoran-kotoran nafsu syahwat yang senantiasa memenuhi di ruang hati. Karena penuhnya ruang hati itu dengan nafsu syahwat, nafsu rububiyah, nafsu syaitoniyah, nafsu bahimiyah, hingga tidak ada satu jengkal tempat pun untuk nur ilahiyah yang akan masuk di hati orang itu.
hingga tak terlihatlah Allah SWT. Ibarat cermin, tidak ada satu secercah cahaya pun bisa ditangkap cermin, karena semua cermin terlumuri debu. Apapun sinar memasuk, gambar tetap tidak terlihat. Itulah kehidupan manusia yang sengaja ditutup oleh nafsu syahwat. Para hadirat yang kami hormati, nafsu syahwat, nafsu keinginan, ingin ini dan sebagainya, ingin berkuasa, ingin kaya, ingin surga, ingin neraka. Para hadirat yang kami hormati, nafsu tadi dibagi menjadi 4, yaitu 1 nafsu bahimiyah, nafsu yang perangainya seperti binatang, inginnya, syahwatnya manusia ingin makan, ingin minum, ingin kaya, ingin berkuasa, ingin itu saja. Dia bekerja ingin kaya, dia ibadah ingin masuk surga, ingin selamat neraka. Tidak ada satu tempat pun ingin melakukan perintahnya Allah SWT. Dia ibadah bukan karena perintah Allah, tapi karena ingin surga. Dia belajar karena ingin alim, ingin pandai, bukan karena perintah Allah. Pokoknya Allah sudah tidak ada sejengkal di hati orang yang demikian itu. Itulah gambaran binatang, ayam, kambing. Dan itu kita semua memiliki nafsu ini. Ada lagi nafsu sabuiyah, nafsu yang pengerangainya seperti binatang buas, keinginannya sama seperti binatang jinak, ditambah kebuasannya, menerkam yang lain, makan yang lain, merugikan yang lain. Itu kehidupan manusia ada semua, termasuk kula lan panjenengan sedaya. Yang ketiga, nafsu syaitaniyah, nafsu yang inginnya mengajak maksiat. Kalau diajak ibadah malas, diajak bangkit malam malas. Yang terada dalam hatinya hanya ingin maksiat. Ini maka disebut nafsu syaitaniyah, yang perangainya seperti syaitan. Kemudian nafsu yang paling berbahaya para hadirat indah tasawuf, nafsu rububiyah, nafsu yang keinginannya dipertuhankan, mengaku berkuasa, mengaku punya kemampuan, mengaku kaya, mengaku pandai, mengaku tampan, mengaku cantik, mengaku semuanya, bahkan mengaku hidup, mengaku punya kekuatan, mengaku inilah disebut rububiyah, karena aku itu hanya milik Tuhan yang Maha Kuasa. Tidak ada aku selain akunya Tuhan. Tidak ada hidup selain hidupnya Tuhan. Hidup kita itu dihidupkan Tuhan. Kekuatan kita dikuatkan Tuhan. Penglihatan kita diperlihatkan Tuhan. Maka barang siapa yang mengaku aku melihat, aku pandai, itu sama dengan mengaku jadi Tuhan para hadirat. Yang itu adalah syirik khafi, sudah menyekutukan Allah dengan diri kita. 4 perkara inilah anak-anakku hadirin hadirat yang menutupi hati kita, yang kesemuanya disimukan jadi nafsu syahwat dalam diri manusia, yang menutup mata hatinya hingga tidak melihat Allah. Para hadirin hadirat yang kami hormati, para ahli tasawuf menggali jalan bagaimana manusia dekat pada Allah, untuk mengeluarkan nafsu syahwat dari hati kita, untuk menjinakkan supaya nafsu bisa dimanfaatkan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita dikuasai nafsu, bukan kita ditumpai nafsu, tapi nafsu harus kita tumpai untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Mbah Yai menuntun kita. Manusia itu bergerak semua karena kehendak, karena keinginannya. Dia ingin sekolah karena ingin pandai, dia bekerja karena ingin dapat uang, dia tidur karena kantuk, dia makan karena lapar. Dorongan-dorongan manusiawi nafsu inilah yang harus kita manfaatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
yang mana pada hakikatnya nafsu itu tidak bisa dihapus dalam diri manusia, yang hanya bisa dijinakkan dan dimanfaatkan untuk menuju pada Allah SWT. Masalahnya kita ingin sholat, ingin surga, kita kemudian berwudu. Ketika kita sholat, dirombak hati kita, bukan karena surga, tapi lillahi ta'ala, karena perintah Allah. Kita ingin puasa supaya diijabahi Allah, kemudian ketika kita mau melihat nama itu semua godin, kita lillah, tidak karena tujuan kita. Itu namanya nafsu dimanfaatkan untuk mendekat kepada Allah SWT. Jangan kita sholat, di dalam sholat ternyata yang tampak surga dan neraka. Para hadirin yang kami hormati, untuk menghapus ananiah inilah Mbah Yai memberikan apa yang disebut lillah dan billah. Ananiah mengaku bisa, harus diberantas dengan billah, yaitu kita melihat, kita mendengar, itu semua yang menggerakkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dilatih dalam hati lillah dan billah, lirrasul birasul, dilatih senantiasa. Tapi para hadirat, kalau belum dapat taufik hidayahnya, tidak bisa, maka mata hati tidak mampu melihat. Maka akhirnya para ahli-ahli tasawuf menggali jalan untuk menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan jalan thariqah. Para hadirat yang kami hormati, kalau satu amalan ini digunakan untuk menuju wusul pada Allah, sebagaimana zikir atau thariqah, ini harus ada guru al-mursyid yang kamil mukamil. Ini persyaratan. Jika tidak ada guru yang kamil mukamil, yang tusilu ilallah, ia tidak akan sampai pada Tuhan. Padahal para ahli ittifaq bahwa untuk mencari guru yang kamil mukamil ini sangat sulit. Karena apa? Syaratnya guru yang kamil mukamil sangat berat. Sedangkan dari murid saja berat, apalagi dari guru para hadirin. Jadi murid ini disyaratkan dalam tasawuf kal mayit fi amamil ghasil. Dia harus seperti mayit yang sedang dimandikan oleh seorang yang memandikan. Tidak boleh usul, tidak boleh bertanya mengapa. Mangkola li ustadzihi limadza la taubatalah. Barang siapa dipimpin seorang guru kamil mukamil, disuruh begini, disuruh riadah, disuruh mujadah, bertanya mengapa harus mujadah, orang itu sudah dapat diampuni lagi dalam perguruan itu, alias batal para hadirat. Ini syarat murid sangat sulit, apalagi syaratnya seorang guru. Syarat seorang guru harus mampu dengan pandangan pancaran mata hatinya, yang dalam istilah waidah disebut an-nazroh ilahiyah, yang mampu tusilu ilallah dengan tanpa perantaraan. Muridnya di jagat barat, gurunya di jagat timur, asal muridnya itu tawasul dan ikhtiar untuk tawajuh pada gurunya, sang guru mampu menarbiyah walau di jagat barat, satu jagat timur tanpa ada hubungan. Bisa memberikan satu ilmu, kesadaran tanpa wasitatul riwayah. Jadi mengajar tidak sampai membacakan, dengan pancar hatinya Allah memberi kepahaman pada si murid itu para hadirin. Demikian sulit sekali hingga Mbah Yai Majid, aku tidak sanggup menjadi murid, apalagi aku jadi guru. Maka dalam Waidiyah Mbah Yai mengajak, mari kita bersama-sama, orang yang membutuhkan Allah SWT, tidak ada guru, tidak ada murid. Ini istilah Waidiyah. Para hadirin yang kami hormati, karena sulitnya mencari guru yang kamil mukamil, para ahli ittifaq bainahum aqrabut turuqi ilallah fi akhir zaman kasratul istighfar wa sholawatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jalan yang paling dekat menuju Allah di zaman akhir adalah kasratul istighfar, memperbanyak membaca sholawat dan membaca istighfar. Karena apa? Istighfar penghapus dosa. Hijab ada dua. Hijab zulmah, yaitu dosa-dosa yang dilakukan manusia termasuk kita.
Hijab zulmah ada dosa kesalahan kita kepada Allah. Ini tidak bisa hapus kalau tidak dengan istighfar. Padahal dosa tadi menutupi hati, hijab zulmah, hijab gelap. Barang siapa yang masih banyak dosanya kepada Allah, terutama dosa hati, jangan harapkan bisa sampai wusul kepada Allah SWT. Untuk itu kita dijajak istighfar, mohon ampun kepada Allah, diampuni dosa-dosa kita hingga hati kita menjadi bersih. Setelah kita mohon ampun kepada Allah, kita diajak membaca sholawat. Karena apa? Fabil jumlah fasolati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam tusilu ilallah min ghairi syaikhin. Secara umum ittifaq bainal ulama tasawuf, selawat ini bisa digunakan untuk wusul makrifat kepada Allah tanpa adanya seorang guru yang kamil mukamil. Li'anha tu'radu wa yusallillahil musalli. Karena apa? Bacaan sholawatnya orang baca salat ini diaturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasulullah dilapori ada seorang yang baca sholawat kepadamu ya Rasul, Rasulullah menerima dan berdoa. Apa yang diinginkan umatnya tadi yang baca sholawat akan didoakan. Jika umatnya itu minta untuk disuwunkan wusul kepada Allah, Rasulullah ajeng munajat yang Allah kepada Allah untuk mohonkan orang yang baca sholawat tadi hingga dibuka hatinya wusul kepada Allah. Tapi kalau hanya baca sholawat, misalkan mempengrat nariyah karena banyak utang, banyak masalah, ya hanya masalah itu aja yang dibuka. Kita baca sholawat karena ada kesusahan, kita membaca sholawat nariyah 4444 atau kamilah orang Jawa Barat, ini karena kesulitan ekonomi, ya Rasulullah hanya mendoakan bab ekonomi, tidak bab usul. Tapi kalau kita membaca sholawat tujuannya untuk usul pada Allah, tentunya di samping itu kita mungkin ada kebutuhan-kebutuhan lain, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mendoakan kepada orang yang baca sholawat tadi kebutuhannya. Di samping otomatis karena dia ingin usul kepada Allah, didoakan oleh Rasulullah SAW. Ini bedanya. Bikhilafi minal bikhilafi minal abil jumlah anhatu raddu wa yusallimu sallim bikhilafi ghairiha, berbeda dengan lainnya, bikhilafi ghairiha, berbeda dengan lainnya selawat. Qala Buddha fiha, tidak boleh tidak di dalam amalan lainnya selawat itu harus adanya seorang guru yang kamil mukamil. Jika amalan itu digunakan untuk wusul kepada Allah, wa illa jika tidak ada gurunya, dakhala syaiton, maka syaiton akan masuk ikut campur dalam amalan tadi hingga orang itu sungguhnya tidak sampai pada Allah, hanya terhenti di tengah jalan. Maka banyak orang ahli-ahli, orang ingin wusul pada Allah, kemudian tanpa guru berhenti tengah jalan, tidak sampai wusul. Ya paling-paling nanti diberi karomah menjadi dukun yang ampuh, menjadi orang doai mandi, tapi tidak sampai usul kepada Allah. Para hadirat yang kami hormati, untuk itulah Mbah Yai mengajak kita dengan membaca sholawat supaya kita didoakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu para hadirat, mari apa yang telah diberikan Mbah Yai lillah billah lir rasul bi rasul ini kita latih terus senantiasa, setiap naik dan turun nafas, lam hatin wa nafasin, kita naik turun terus dilatih di mana saja. Insya Allah kalau dilatih terus ini insya Allah akan meningkat. Sebagaimana kalau zaman melihat di TV ada master limbat awadadikan busir, itu meditasi latihan hati. Dia pernafasan saja diserap, kemudian dia bayangkan terus kontinu. Kalau ingin batu lunak, pernah dibayangkan batu itu menjadi benda yang sangat lunak. Dengan konsentrasi tinggi Allah mengijabahi batu jadi lunak. Itu dilatih setiap hari 10 menit, 20 menit, setengah jam, 1 jam, istiqomah, pernafasan tanpa doa. Maka di sana tanpa mantra, hanya latihan. Ini padahal kosong, masih ada ananiyah. Aku bernafas,
aku bisa, aku ini masih ada niat di sana dan tidak ada lillah. Itu seperti limbat apa itu, begitu istimewanya kalau kita lihat di TV. Itu pernafasan, tidak doa, hanya melatih. Diserap, kemudian dengan bayangkan, hanya itu saja. Karena latihan yang sungguh-sungguh dan tidak ada lillah, tidak ada faktor ibadah di sana. Maka alhamdulillah pengawal Widya yang sudah menerima lillah billah banyak. Ketika dia mengikuti misalkan di Satria Nusantara, mengikuti misalkan di prana, pernafasan prana, ini umumnya lebih cepat daripada yang lain. Ini yang saya katakan seperti itu, ada namanya Bu siapa ini, keluarganya Pak Rajo, saya lupa. Bu ini dosen di Yuditomo, pengawal Widya sang putri. Ini ikut Nusantara. Kemudian ketika dia berlatih, dia memakai meditasi wahidiyah, lillah billah dipakai. Kemudian instrukturnya ini terkejut, powernya tinggi sekali. Kemudian dia dipanggil setelah itu, kamu memakai meditasi apa? Di samping pernafasan ada meditasi. Kemudian ada apa? Kamu powernya kok kuat sekali, saya tidak mampu menahan. Pasti ada meditasi lain. Kemudian dia, saya memakai wahidiyah, yaitu lillah billah saya terapkan. Kemudian ditegur, apa kamu sudah izin pada gurunya? Di Sewakda tidak ada gurunya, hanya pembimbing biasa. Kalau tidak izin nanti ditegur bagaimana, ada masalah. Supaya kamu datang ke sana, di mana itu pusat di gedung lo. Akhirnya datang ke sini, saya lupa namanya. Terus dia cerita dengan saya, matur, ya tidak apa-apa, bukan hanya untuk prana, untuk semua harus lillah dan billah. Makan harus lillah dan billah, mandi lillah billah, tidur, melihat, mendengar harus lillah billah. Apalagi zaman meditasi melatih pernafasan Nusantara ini untuk pengobatan. Tidak apa-apa, baik saja. Malah kalau tidak lillah billah itu syirik, saya katakan itu. Banyak lagi di pernafasan yang lain begitu. Karena apa? Kalau mereka hanya membayangkan aja kekuatan itu. Kalau ini adalah nur ilahiyah, misalkan ada membayangkan kekuatan alam masuk berdirinya. Kalau lillah billah adalah kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu para hadirat, Mbah Yai sering menganjurkan kita hendaknya supaya pengawal Widya sering latihan istighraq. Istighraq itu diam, tidak ingin apa-apa. Naik turunnya nafas dilatih, Allah yang menggerakkan. Ini Mbah Yai sering. Para hadirat, Mbah Yai mengatakan kalau istighraq ini kalau terus dilatih terus, maka akan hasilnya luar biasa. Itu Mbah Yai. Saya pada itu belum memahami artian luar biasa, baru sekarang oh demikian. Para hadirat, maka mari sering-sering melatih lillah billah. Mbah Yai menganjurkan dimanapun kapanpun terus dilatih terus sambil berjalan ya. Pada saat kamu jalan lillah billah hadir betul, Anda bisa nol, kemudian mengadakan permohonan kepada Allah cara wong Jawa, engkono marga ning kasembatan apa kang pinuwun. Apabila pada itu hening betul, bersih dari anak nafsu, lillah dan billah yang adanya Tuhannya, dan engkono kita nyuwun hanya ada hamba dan Tuhannya saja. Bahkan hambanya hilang, melebur bersama Tuhannya. Mengadakan permohonan, insya Allah disilah makom dan saat ijabah dari permohonan ini. Para hadirat yang kami hormati, mungkin ini diantara lewis tekoki niki ampuh tanpa dungo, jaduk tanpa lelaku. Para hadirat, karena apa? Orang ini sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang disampaikan sering disampaikan oleh kita, la yazalu min abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta ahabbahu uhibbahu. Tidak ada henti-hentinya hambaku ini senantiasa mendekat kepadaku, kata Allah, dengan amalan-amalan sunnahnya. Kita memang wajib. Dengan sungguh-sungguh dia menangis mendekat kepadaku, tak pernah berhenti, kata Tuhan, hingga aku telah menyintainya akibat dia mendekat kepadaku. Fa idza ahbabtuhu, ketika aku telah menyintainya, aku akan jadi tangannya ketika dia menjamah, aku akan jadi matanya ketika dia melihat, aku akan dari telinganya ketika dia mendengar,
Aku dari lesannya ketika dia berkata, dan barang siapa memusuhi waliku, aku nyatakan perang kepadanya, kata Tuhan dalam hadis qudsinya. Para hadirat yang kami hormati, maka tak heran para wali-walinya Allah dulu dijabai doanya para hadirat. Mengapa kita doa tidak dijabai? Karena kita masih doanya nafsu para hadirat. Apabila kita suatu saat dijabai, bukan karena ampuhnya doa kita, tapi karena fadlnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah para hadirat, mengapa orang yang lillah billah ini hasilnya lebih besar. Kalau ini saya gambarkan, ini orang yang berlatih di pernafasan, kalau di meditasinya wahidah akan lebih cepat. Begitupun dalam ibadah, dikatakan zarratun min a'malil qalbi khairum min amsalil jibal min a'malil jawarih. Sedetik ibadahnya orang yang hatinya sadar makrifat kepada Allah, sama dengan segunung ibadahnya orang yang hatinya tidak makrifat kepada Allah. Sebagainya kalau dinisbatkan dengan kuantitas, orang yang ibadah di Masjidil Haram 100.000 kali sama dengan ibadah di luar Masjid Haram dan Madinah dan Mekah. Barang siapa sembahyang di Masjid Madinah ditingkatkan jadi 1000 kali dibanding dengan orang yang jamaah tidak di Masjid Madinah dan Mekah. Itu berarti perbandingan punya nilai Masjid Mekah itu 100.000 kali masjid di luar dua masjid ini. Itulah keistimewaan diberikan. Begitu orang yang hatinya makrifat kepada Allah, yang betul-betul makrifat, ibadahnya seperti segunung ibadahnya orang yang belum lillah perbandingannya. Mengapa? Kalau Masjidil Haram itu memang anugerah Allah SWT untuk memuliakan masjidnya Allah dan memuliakan masjidnya Nabi Rasulullah SAW. Nah, kalau orang makrifat apa sebabnya? Masalahnya orang makrifat ini orang bersih dari syirik, bersih dari ujub, bersih dari ananiyah, bersih dari riya, bersih dari takabur. Apapun orang yang ibadah sholat Allahu Akbar, kemudian syarat rukunnya sudah dipenuhi, tapi di hatinya masih merasa aku sembahyang, aku sudah bisa sembahyang, tidak billah. Apalagi kalau ini nanti sudah tidak lillah, tidak billah, sudah lillah karena perintah Allah, tidak karena surga, tidak karena neraka, tapi masih dia merasa bisa sholat, maka disitulah ada namanya ujub. Ujub itu membanggakan apa yang dimiliki. Kalau orang itu merasa memiliki, otomatis membanggakan. Kalau orang itu merasa sholat, berarti orang itu merasa memiliki amal sholat. Barang siapa merasa memiliki amal sholat, ini terjadi ujub berhadirat. Kemudian ini kalau perlu diriak, dipamerkan lebih kecil lagi, apalagi takabur. Barang siapa yang dalam sholat atau ibadahnya ada ujub saja, ini ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirat yang kami hormati, sembahyang kita bagaimana? Kalau kita masih ada aku sembahyang, ini ujub, ini ananiyah, ini dosa, mengaku sebagai Tuhan. Pada sholat disolatkan oleh Allah SWT. Inilah para hadirat. Maka ulama-ulama ittifaq kalau bar sembahyang ini sudah ada istighfar. Karena kita tahu dalam sholat itu banyak dosa dan kesalahan kita. Di sana banyak biasanya dibicarakan kesalahan syariah dan rukuniyah. Mungkin rukunnya syarat-syaratnya kurang pas, kemudian istighfar itu. Setelah sembahyang kita istighfar, maksudnya mengistighfari daripada sholat kita yang mungkin ada kekurangan-kekurangan sehingga diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena diampuni menjadi diterima. Begitu pun kita waidiyah juga harus minta maaf. Mungkin di dalam hati kita tadi masih merasa sholat, merasa lebih baik dari orang lain. Ini harus dimintakan ampun. Karena kalau nggak diampuni Allah, sholatnya jelas ditolak oleh Allah SWT. Karena itu istighfar dalam sholat itu sangat penting, menentukan sekali. Jika itu diampuni, ya sholatnya akan diterima oleh Allah SWT. Rahasia inilah para hadirat mengapa sholatnya orang yang makrifat kepada Allah jauh lebih diijabah oleh Allah SWT. Barang siapa dalam berdoa kualitasnya tinggi, para hadirat otomatis lebih diijabahi.
Di antara kualitas ibadah atau doa ini ada beberapa syarat untuk diterima. Ada syarat kuantitas, yaitu banyaknya membaca zikir atau sholawat atau amalan lain bil Quran, banyaknya membaca dan lamanya membaca. Bisa baca 1000, ada baca 2000, ada kalau wakilnya baca ya Sayyidi 10.000, 15.000, ada penawaidah yang mempeng 100 juta, ada mempeng 3 juta, ada penawaidah yang uzlah mempeng ya Sayyidi 3 juta, difutuh oleh Allah ainul basirahnya, lisannya diparingi mandi, pandangan batinnya dapat menembus yang tidak dapat dilihat. Ini banyak teman-teman ini yang mempeng waidiah. Ini waspada, nanti bangga jadi dukun, tidak jadi mendekat kepada Allah Ta'ala. Ada yang mempeng ya 1 juta kali uzlah 1 bulan, difutuh oleh Allah SWT. Ini namanya kuantitas. Mujadah 40 hari, mujadah 3 bulan dan sebagainya. Ini kuantitas. Kemudian ke kualitas, ini bacaannya. 1, hadirnya hati, ikhlasnya hati. Maka untuk mencapai ini syaratnya dengan lillah dan billah. Lillah billah ini adalah untuk meningkatkan kuantitas amalan kita. Karena dengan lillah itu tidak ada, walaupun kita ingin sesuatu, berangkatnya kita ada kesulitan, masalah kesulitan apa saja, kemudian kita berdoa. Tapi ketika mulai berdoa, janganlah semata-mata karena keinginan. Walaupun kita minta pun ini karena diperintah Allah. Ibadah karena perintah Allah. Minta rezeki ini diperintah Allah, ibadah. Minta selamat ini diperintah Allah. Ini lillah. Kemudian billah, tidak aku bisa berdoa. Ini yang mendoakan Allah kaya wayang, hingga tidak ada dosa. Barang siapa jalillah kau merasa berdoa syirik, mengaku bisa seperti Tuhan, mengaku kekuatan. Dan dosa syirik ini dosa yang sangat berat sekali dalam dunia tasawuf. Yang kedua, lir Rasul. Kita harus niat makmum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bi Rasul kita bisa ibadah, bisa Islam, bisa ihsan, ini adalah jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lillah dan billah lir Rasul bi Rasul ini adalah menyangkut kualitas amal. Kalau 40 hari, 1 bulan, 2 bulan, 100.000 dan sebagainya, ini adalah kuantitas. Kuantitasnya makin banyak ya otomatis makin baik, kualitasnya makin murni makin bagus. Di samping kualitas lillah dan billah sebagai pokok, ini juga ada lagi syarat-syarat berdoa. Mbak Yai sering menuntut kita, orang berdoa syaratnya 1, harus ada rasa membutuhkan kepada Allah, rasa membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan rasa ketergantungan kepada Allah, bukan hanya butuh. Dan tingkat kebutuhan itu harus ditingkatkan, bukan sekedar butuh tapi sangat butuh, bahkan sangat tergantung. Jika tidak ditolong kita mati. Mbah Yai sering menggambarkan ketergantungan atau kebutuhan kita itu seperti kebutuhannya orang yang tenggelam di sungai. Orang yang tenggelam, sudah tenggelam muncul, itu orang yang sangat membutuhkan pertolongan. Jika 1 detik tidak ditolong, dia mati. Rasa butuhnya orang yang tenggelam atas pertolongan itu yang harus kita terapkan. Kalau kita berdoa harus punya perasaan membutuhkan pada Allah sebagaimana butuhnya orang tenggelam di sungai tadi, para hadirin. Apabila bisa mencapai tingkat ini, para hadirin, sudah tidak kelingan apa-apa orang itu, maka ijabah. Ini rasa butuh. Kemudian di samping itu, para hadirin, di samping rasa butuh tinggi, kita tawakal, menyerah. Kita butuh tapi memaksa, ini suul adab, para hadirin. Kita mohon kemudian tawakal, menyerah, monggo ya Allah, diijabahi, monggo. Tidak, kita hanya lillahi ta'ala, tapi kami butuh ya Allah. Jika kau tidak tolong sedetik saja, aku hancur nanti. Ini tawakal, para hadirin. Yang kedua, tidak tadbir, tidak mengatur Tuhan. Aku minta ini Tuhan biar begini, jangan mengatur. La tadbiru nafsaka
wa yudbiru alaika. Janganlah kau mengatur dirimu sendiri, sedangkan Allah sedang mengatur dirimu para hadirin. Jika Allah sedang mengatur kemudian diikut campuri oleh kita, Allah akan melepaskan dan kita diserahkan pada diri kita sendiri, alias kita suruh mandiri. Yang ketiga, yang tawakal ar-ridho. Kita di samping tawakal, kemudian saya butuh ini ridho. Apapun yang diqadar Allah harus ridho. Ini merupakan cobaan, mungkin ini yang terbaik. Kita jangan mengatur, kalau nggak diijabahi ini yang terbaik, insya Allah. Apabila syarat-syarat ini telah dipenuhi para hadirat, ini insya Allah ijabah Allah subhanahu wa ta'ala akan dapat dijaga nih para hadirat. Allah hadirat yang kami hormati, itulah mengapa kelebihan-kelebihan orang yang usul kepada Allah, bahkan kebersihannya, nilai ibadahnya tadi digambarkan sebagai yang disampaikan oleh Kejuan tadi, laisa fi jannatin na'imil a'la illa min na'imil ahlil mahabbah wal ma'rifah. Tidak ada satu surga yang paling mulia, paling tinggi, kata Allah SWT, ini dalam hadis qudsi, kecuali surganya wong ahli makrifat dan ahli mahabbah kepada Allah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan itu. Tapi ingat para hadirat, kalau kita bisa mengatakan aku ahli makrifat, ahli mahabbah, saya berjuang di wakidiyah membicarakan makrifat dan mahabbah, ingat, belum tentu. Walaisa finnari jahannam asyaddu min azabin ila min azabil ahli manidda ahlil mahabbah wal ma'rifah walam yatahaqqaq. Ada ancaman lagi pada hadirat ini, dan tidak ada di neraka jahanam azab yang paling pedih kecuali azabnya orang-orang yang mengaku ahlil mahabbah wal ma'rifah tapi omong saja, tidak ada kenyataannya pada hadirat ini. Kita mengatakan lillah billah, kita berjuang lillah billah untuk masyarakat. Ini sama dan mengaku aku ahli berjuang lillah billah, aku ahli lillah billah, karena kita membicarakan lillah billah. Tapi sejujurnya kita tidak ada. Ini diancam oleh neraka yang sangat pedih para hadirat ini. Para bapak, para ibu, itulah makrifat kepada Allah. Karena itu mari para hadirat, kita mohon pada Allah SWT dibukakan hati kita, dikeluarkanlah nafsu-nafsu kita dari hati kita. Nafsu kita ini akan keluar hanya dengan karena rasa takut kepada Allah. Rasa takut kepada Allah itu akan menekan nafsu dalam hati. Misalkan kita malam ini mau bangun males, tapi teringat kita akan disiksa Allah, kemudian kita menjadi bangkit. Kemudian suatu saat kita akan mujadah malas, apa yang mumpung malas, kita teringat kita banyak utang, kemudian besok akan tagih orang. Karena ingin diberi Allah mumpung lagi, maka dua, untuk menekan nafsu syahwat, yaitu rasa takut kepada Allah, kepada siksa-siksanya Allah. Yang kedua, rindu kepada nikmat dan fadlnya Allah. Kalau kita memalas, ingatlah kebutuhan kita kepada Allah pasti bangkit para hadirat. Ingatlah siksanya Allah, bangkit. Memang harus demikian. Ketika kita enak, biasa sulit no ibadah, tapi ketika kita dicoba makin bangkit. Para hadirat yang kami hormati, mari para hadirat, cara-cara ini sudah diberikan bahayai, mari kita terapkan. Kita jangan-jangan hanya orang yang mengaku, tapi juru penghuni neraka jahanam para hadirat. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Para hadirat, insya Allah kalau sungguh-sungguh kita dimanapun akan dapat pertolongan. Banyak pengalaman rohani dimana aja, kalau kita ada kesulitan baca ya Sayyidi ya Rasulullah hadir menolong kita. Orang yang ke Malaysia pernah ketika itu perahunya akan tenggelam, ada orang 20 diterpa oleh badai luar biasa. Kemudian ada salah satu itu ada yang menjerit ya Sayyidi ya Rasulullah, menangis. Spontan saat itu para hadirat, anginnya reda dan tenang kembali para hadirat. Ini pengalaman rohani banyak sekali. Mari, kalau saya di dunianya tidak pernah hubungan dengan Rasulullah SAW, tidak pernah memanggil-manggil, kemudian kalau ada kesulitan baru manggil, jangan harapkan untuk dijabahi oleh Allah SWT. Kalau kita ingin dijabahi, sering hubungan seperti kita pada pejabat atau kepada orang besar. Kalau kita sering hubungan, satu saat kita minta tolong akan diberi.
Tapi kalau tidak pernah hubungan, tahu-tahu minta tolong, tidak mungkin akan ditolong para hadirat ini. Karena ini mari kita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua besok akan butuh pertolongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama pada sakaratil maut. Di sanalah iblis mengganggu kita. Kita akan meminta pertolongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah ketika itu kita masih di dunia, mari kita sering hubungan pada Rasulullah SAW, biar kita tidak asing dengan beliau ketika kita sakaratil maut. Al-Fatihah. Mari para hadirat kita bayangkan Rasulullah di hadapan kita, kita makmum, di belakang Mbah Yai Ketasirah, di belakang Rasulullah SAW, sowan kepada Allah SWT, membawa dosa-dosa yang sangat besar. Dosa-dosa yang kita lakukan, dosa keluarga kita, dosa tetangga kita, dosa masyarakat semua mari kita doakan. Dosa para pemimpin bangsa, mulai Pak RT, Pak Lurah sampai Presiden, mari kita doakan. Mudah-mudahan mereka diampuni dosanya, diberi taufik hidayah oleh Allah Ta'ala, mampu membawa bangsa Indonesia ini menuju masyarakat adil yang makmur, yang diridhoi Allah SWT. Dan mudah-mudahan ini baru aja pilihan presiden, mudah-mudahan pilihan ini diberi barokah oleh Allah SWT, aman, tidak ada masalah apa-apa, dan yang terpilih siapapun nanti supaya mudah-mudahan beri taufik hidayah oleh Allah SWT hingga mampu membawa bangsa Indonesia ini pada tujuan yang luhur, adil, makmur, yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adati ma'lumatillah ya fuyudati wa amdad. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adati ma'lumatillah ya fuyudati wa amdad. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adati ma'lumatillah ya fuyudati wa amdati. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adati ma'lumatillah ya fuyudati wa amdati. Para hadirat, mari kita sowan pada Allah. Salawat yang kedua ini mohon ditenggelamkan ke samudra keesaan Allah, sehingga tidak melihat hatta la nara wala nasma'a wala najida wala nukhissa wala naskuna illa biya, sehingga tidak melihat, tidak bergerak, tidak diam, kecuali semua ditenggelamkan samudra keesaan Allah. Kemudian kita mohon, ya Allah wa tarzuqna tamama maghfiratika, ya Allah berilah ampunan kami yang sempurna, wa tamama nikmatika, ya Allah berilah nikmat yang sempurna, nikmat lahir, nikmat batin, nikmat dunia, nikmat akhirat. Wa tamama ma'rifatika, ya Allah, dan berikan ma'rifat yang sempurna. Wa tamama mahabbatika, ya Allah, berilah mahabbah dan kau cintai yang sempurna pula, ya Allah. Wa tamama ridwanika, ya Allah, dan berilah ridho kepada qada-qadarmu dan kau ridho hidupku yang sempurna, ya Allah. Ini doakan, monggo para hadirat yang di panitia, yang di warung-warung, yang kendaraan semua sampai mendengarkan di mulai radio-radio, jangan ngomong-ngomong, ayo menangis semua. Mudah-mudahan semua ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirat, Nabi Musa ini pernah berdoa para hadirat, karena adalah salah satu umatnya tidak sungguh-sungguh ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga Nabi Musa matur pada Allah, ya Allah, mengapa aku sudah bersembahyang istisqa, aku, umatku, semua saya ajak di tengah lapang, anak-anak kecil semua sudah kami ajak, mengapa tidak kau ijabahi? Kemudian Musa dapat wahyu, hai Musa, kau memang sudah sungguh-sungguh bersama umatmu, anak kecil kau bawa semua, tapi ingatlah ada salah satu umatmu yang tidak sungguh-sungguh menangis padaku, hingga itu menjadi aku tidak ijabah kepada dia.
Para hadirat yang kami hormati, akhirnya Nabi Musa pidato pada umatnya, wahai umatku, adakah di antara kamu yang tidak sungguh-sungguh hingga Allah tidak ijabah baru saja beri wahyu padaku. Akhirnya orang itu matur, oh iya, mari sekarang berubah, sungguh-sungguh semuanya dan ijabahi. Para hadirat yang kami hormati, itu Nabi Musa, Nabi para hadirat. Mergo ada salah satu anak umatnya yang tidak sungguh-sungguh ditolak. Apalagi hanya saya, seorang biasa para hadirat. Kalau panjenengan tidak sungguh-sungguh, ditolak ini nanti para hadirat yang akan mati. Dan ditolaknya ini berakibat pada masyarakat yang harusnya menerima taufik hidayah Allah, tidak menerima karena dosa kita, dosa sampean para hadirat. Allahumma kama anta ahlu, sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wa alu. Nas'aluka Allahumma bihaqqi an turiqana bil hujjati baril wahdah hatta la nara wala nasma wala najida wala nuhisa wala nataharraka wala naskuna illa biha wa tarzuqana tamama maghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma hadha bi ilmuk wa asrahu kitabuk bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma kama antalu salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wa alu. Nas'aluka Allahumma bihaqqi an turiqana bil adalah naro wala najida wala nuqista wala nataharraka wala naskuna illa biha wa tarzuqana tamama maghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma ahata bi ilmuk wa asau kitabuk bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabb. Para hadirin hadirat yang kami hormati, anak-anakku, mari kita sowan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan kan Nabi hadir di hadapan kita. Semua orang nanti terutama di sakaratil maut para hadirat ini semua dalam keadaan teka-teki. Apa husnul khotimah atau su'ul khotimah matinya para hadirat. Di sana iblis bersama semuanya akan mengganggu kita. Mindo-mindo bapaknya, mindo-mindo mbah sing wis mati. Hai anakku, hai cucuku, apa dikatakan siksa kubur itu tidak ada. Semua tidak ada, percuma kamu anakku. Aku yang telah mati lebih dahulu, ikutlah aku, nanti kau akan selamatkan. Pada saat itu para hadirat kalau orang tidak dapat pertolongan, ikut iblis yang mindo-mindo ayahnya, ibunya dan mbahnya para hadirat. Dan pada saat itu Rasulullah datang akan menolong umatnya. Ketika datang, kamu tidak kenal siapa yang datang. Rasulullah alangkah kecewanya, kembali lagi para hadirat. Hai umatku, aku datang kepadamu untuk menolong kamu yang keadaan sekarat mati, tapi kau malah berpaling dariku. Hai umatku, alangkah kecewanya Rasulullah SAW. Mari para hadirat, kita mengenal Rasulullah SAW gaji hidup. Jangan-jangan nanti mati kita tidak kenal para hadirat. Ya syafi'al khulqis salatu wassalam alaika nurul khulqi hadiyal ana wa azlahu wa ruhahu adrikni faqad zalamtu abada wa rabbin
Walaysa li ya sayyidi siwaka wa in tarudda kuntu syason halika ya syafi'al khalqi sholatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa azlahu arhau adrikni wa qadzalam tu abata wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in tarudda kuntu syason halika ya syafi'al khalqi sholatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa azlahu arhau adrikni wa qadzalamtu abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka wa in tarudda kuntu syason halika ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah. Para hadirat mariswan ghazu zaman, beliau adalah ratunya wali, doa ijabah, dia dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita matur kula tansah gagal ya Ghaus, kula yang bimbing panjenengan dan Kanjeng Nabi, mari nangis ya ayyuhal Ghaus salamullah alaika rabbini biidznillah wangzur ilayya sayyidi binadrah musillatin hadratil aliyah ya ayyuhal Ghaus salamullah alaika rabbini biiznillah wangzur ilayya sayyidi binadrah musillatin hadratil ali ya ayyuhal salamullah alaika rabbini biiznillah wangzur ilayya sayyidi binadrah musillatin hadratil aliyah ya syafi'al khalqi habiballahi Rolatuhu alaika ma'salami Dollat wa dollat ilati fi baldati khud biadi ya sayyidi wal ummati ya syafi'al khalqi habiballahi Rolatuhu alaika ma'salami Dollat wa dollat ilati fi baldati khud biadi ya sayyidi wal ummati ya syafi'al khalqi habiballahi Salatuhu alaika ma'salami Dollat wa dollat ilati fi baldati khud biyadi ya sayyidi wal ummati ya sayyidi ya Rasulullah 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 ya sayyidi ya Rasulullah. Para hadirat anak-anakku, mari kita sowan pada Allah SWT mohon ampun atas dosa-dosa kita, dosa keluarga kita, dosa anak istri kita, dosa tetangga-tangga kita, dosa masyarakat kita, dosa bangsa Indonesia, dosa masyarakat dunia kita mohon ampun. Dosa para pemimpin-pemimpin kita mulai Pak RT, Pak Lurah, Pak Camat, Pak Wali Kota, Pak Presiden semua didoakan dosa-dosa diampuni oleh Allah Ta'ala. Mohon dimohonkan taufik hidayah hingga mampu membawa bangsa Indonesia menuju masyarakat adil yang makmur yang diridhai Allah Ta'ala. Jika doa kita ini dijabahi oleh Allah, hanya hadirat, insya Allah Indonesia tidak akan lama lagi akan tercapai tujuan cita-cita yang adil makmur itu. Para bapak, para ibu yang kami hormati, begitupunlah ayah ibu kita di kuburan, mari kita mohonkan ampun. Di sana disiksa oleh malaikat para hadirat. Ayah, ibu, nenek masih disiksa di kuburan, mari kita tangisi pada Allah SWT. Ya Rabbana Allahumma sholli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali wa jalil anama musra'in bil wahidiyati li rabb
Ya Rabbana ufir ya sirif tawadina qarrib wali bainana ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama muzra'in bil wahidiyati li rabbil alamin ya Rabbana ufir ya sirif tawadina qarrib wali bainana ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama musra'in bil wahidiyati li rabbil alamin ya Rabbana ufir ya sirif tawadina qarrib wali bainana ya Rabbana Allahumma barik bima khalaqta hadhil balda ya Allah wa fi hadhil mujahada ya Allah Allahumma barik bima khalaqta hadhil balda ya Allah wa fi hadhil mujahada ya Allah Allahumma barik bima khalaqta hadhil balda ya Allah wa fi hadhil mujahada ya Allah Allahumma barik bima khalaqta hadhil balda ya Allah wa fi hadhil mujahada ya Allah Allahumma barik bima khalaqta hadhil balda ya Allah wa fi hadhil mujahada ya Allah Allahumma barik bima khalaqta hadhil balda ya Allah wa fi hadhil mujahada ya Allah wa fi hadhil mujahadatil kubra 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 ya Allah istiraq Al-Fatihah. Para hadirin, mari kita berdoa mohon kepada Allah doa kita Fafiru ini supaya disampaikan kepada hati kita, hati keluarga kita, hati umat masyarakat dari jagat barat, jagat timur, jagat utara, jagat selatan. Kita panggil seperti Nabiullah Ibrahim memanggil umat Islam dari Jabal Qubais untuk berhaji ke tanah Mekah. Allah akan menyampaikan panggilan kita di hati mereka hingga mereka kembali berbondong-bondong fafiru ilallah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqismikal azam wa bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ghauzi hadaz zaman wa awanihi wa sairi awliyaika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu anhum Allahumma bihaqqismikal azam wa bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ghauzi hadaz zaman wa awanihi wa sairi awliyaika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu anhum Allahumma bihaqqismikal azam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ghauzi hadaz zaman wa awanihi wa sairi awliyaika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala anhum baligh jami'al alamin nida'ana hadha waj'al fi ta'ziran baligh baligh jami'al alamin nida'ana hadha waj'al fi ta'ziran baligh baligh jami'al alamin nida'ana hadha waj'al fi ta'ziran baligh wa innaka ala kulli syai'in qadir bil ijabati jadir wa innaka ala kulli syai'in qadir bil ijabati jadir wa innaka ala kulli syai'in qadir bil ijabati jadir wafiru ilallah wafiru ilallah wafiru ilallah wafiru ilallah
Fafirru ilallah. Fafirru ilallah. Fafirru ilallah. Wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Al-Fatihah. Para hadirin hadirat yang kami hormati, mari kita yakin yang seyakin-yakinnya permohonan tadi dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan dasar ana inda dzanni abdi bi, aku menurut keyakinan hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi. Kalau aku dia yakin aku ijabah maka ijabah. Dan Rasulullah SAW dawuh, idza da'aitum fa'aqinu bil ijabah. Jika kamu berdoa yakinilah doamu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin hadirat yang kami hormati, demikian yang bisa kami sampaikan. Ada kurang dan lebih kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan atas kesalahan yang telah lakukan kami mohon yang sebesarnya pula. Dan atas waktu dan kesempatan yang diberikan pada saya dapat menyampaikan terima kasih teriring doa jazakumullahu khairati wa sa'adati dunya wal akhirah. Wa ja'alana wa iyyakum minalladzina yashfa'u lahum wa yurabbihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syafa'atan wa tarbiyatan khosotaini fitini wa dunya wal akhirah. Para hadirat yang dihormati, nanti saya sampaikan selamat kundur, selamat jalan. Di jalan jangan ngomong-ngomong, terus badan bisu mujadah terus. Di jalan, di mobil jangan banyak bicara, terus mujadah terus sampai di rumah. Dan mudah-mudahan banyak semua dilindungi oleh Allah, diberi selamat sampai di rumah, diberi sukses nanti apa yang diinginkan di rumah, diberi ijabah semuanya. Dan perjuangan kita, perjuangan Fafirullah wa Rasulullah SAW tidak akan lama dibukakan oleh Allah SWT. Akhirnya billahi taufiq wal hidayah wa min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'at tarbiyah wa min ghausadz zaman an-nadul barakah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.